Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala akramil khalqillah sayyidina Muhammad Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hifdzi shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asfar qatiriyal riyal wa mustahibab bil lisan sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ihbari. Hadratul mukarramin jamaah majelis ta'lim assalam, senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah rahmat tercurah untuk kita semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan sayyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat buat kita. Amin. Dan sumur-sumur kita, ladang-ladang kita, hewan-hewan ternak kita semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan bahasan kitab Awam. Setelah kemarin kita sedikit sekali membahas tentang para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi Muhammad SAW. Saya katakan sedikit karena tidak menceritakan cerita mereka secara kronologis, sebuah cerita utuh. Kita hanya ambil bagian-bagian saja yang kita anggap sangat penting untuk dijelaskan. Masih banyak ya, terutama kisah Nabi Muhammad SAW dengan hikmah dan pelajaran buat kita. Selanjutnya tinggal RT semua baca buku tentang Nabi Muhammad SAW, dan di berbagai perpustakaan sudah terbentang luas banyak sekali bertebaran tentang kisah, biografi, sejarah hidup para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya keimanan kita, selain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para anbiya dan para rasul, keimanan kita juga terikat dengan keimanan kepada malaikat. Unsur-unsur keimanan seorang mukmin yang sudah dijelaskan sebelumnya, amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullu amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi keimanan yang orang beriman itu bukan hanya keimanan pada Allah saja, bahwa kita terikat keimanan dengan satu kesatuan, iman pada Allah, iman pada Nabi, iman pada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat. Nah itu. Jadi keimanannya utuh, baru dikatakan orang beriman. Ini yang berulang kali Ustaz jelaskan bahwa orang Nasrani itu beriman kepada Allah. Orang Yahudi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia keimanan mereka tidak kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari, mereka enggak menganggap, bahkan mereka mencaci Nabi Muhammad SAW. Indikasi inilah yang menjelaskan bahwa mereka non muslim. Mereka tidak beriman. Kalau orang katakan mereka juga saudara kita beriman kepada Allah. Tapi keimanan agama itu seperangkatnya itu bukan hanya Allah, iman kepada Nabi juga. Dan kita mengatakan amana rasulu. Kita beriman kepada Rasul dan apa yang diturunkan. Bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Dan semua orang beriman harus beriman, ya. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para nabi-nabi. Selanjutnya unsur keimanan juga ada pada malaikat. Sama
penempatannya iman pada Allah, iman kepada Nabi, dan iman kepada malaikat. Seorang mukmin wajib mengimani kepada malaikat-malaikatnya Allah, wajib, dan tidak diwajibkan mengimani mereka secara rinci. Ya, kita hanya dianjurkan untuk beriman kepada malaikat-malaikat utama yang oleh ulama dibatasi jumlahnya sampai 10. Itu tadi dibacakan nazumannya: Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Ini semuanya tersebut dalam Al-Qur'an. Malaikat Gabriel, Batistuta, Gabriel apa lagi? Kalau orang beriman nggak boleh namanya anak malaikat. Abraham Nabi ya. Gara-gara hujan dia. Michael, ya, Gabriel, Michael, Malik dan Ridwan. Ini orang-orang Islam banyak, tetapi nama Malik dan Ridwan tidak dikaedahkan kepada nama malaikat, gitu ya. Seperti nama Ridwan. Itu Ridwan sini nama malaikat bukan. Ya, Ridwan ini terambil dari kata Ridho, Radiyallah, Radiyallah, ya. Jadi itu Allah. Tidak dimaksud untuk dinamakan seperti malaikat ini. Malik, boleh kan dikatakan Malik? Boleh, tapi Malik pada kosakata yang berarti raja, ya. Malik. Nama Jibril, Mikail, Israfil, aku. Boleh, bukan makhluk. Baik, jadi di Al-Quran dijelaskan ada 10 malaikat yang kita dianjurkan untuk beriman kepada mereka, bahwa mereka itu adalah ada, dan mereka adalah para utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan tugas-tugas sesuai dengan dia. Selain 10 itu, Allah juga menyebutkan beberapa malaikat yang lain, tetapi tidak menyebutkan nama, menyebutkan tugas. Wanazi'ati gharqa, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa lewat tenggorokan. Wanazi'ati wa yahmilu asrobika yawma idin samani, dan pada hari kiamat nanti ada 8 malaikat yang manggul istana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada. Wal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan. Ya, tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan tugas-tugasnya. Hanya ada beberapa malaikat yang disebut namanya juga, seperti apa? Zabaniyah, fal yad'una dia sana da'u Zabaniyah. Itu ada malaikat di neraka namanya malaikat Zabaniyah. Ya, Zabaniyah itu tukang nyeret, seret, tukang dorong. Kalau ada orang disuruh lompat ke jembatan Siratunggamu, sama dia didorong sama dia. Tugasnya namanya malaikat Zabanah, ambil kata Zabanah didorong. Zabanah. Itu Nabi Muhammad pernah ke neraka dalam ceritanya Isra dan Mi'raj, dibawa oleh malaikat Jibril, ketemu malaikat Zabaniyah. Dia hanya ketemu dengan Nabi Muhammad, senyum. Ketemu sama Nabi Muhammad papasan di neraka, dan dia senyum. Setelah Nabi Muhammad berlalu, auto sistem tetap peluk lagi. Kata Muhammad itu sama tadi, Zabaniyah khusus buat penghuni neraka.
ente di kampung ada orang pokoknya jelek, serem, ya takutin, betah nggak di kampung? Itu di kampung atau tidak? Di rumah dah. Betah nggak ada orang itu? Nggak enak di akhir, kemudian dia kayak apa? Nah, di kuburan itu ada malaikat namanya yang bersoal, bagi kita namanya malaikat mungkar wa nakir. Yang jenggot sedada. Kuat. Ya, kata jantung. Kata jantung. Sedada. Nah, itu mungkar wa nakir itu artinya angkara yukiru ingkaran, bahasa Arab artinya berbeda, nggak sama. Kata kita li'anna halgahu tungkiru jami'an makhlukat, karena ciptaannya dia paling lain sama semua cipta-cipta Allah. Kenapa? Saking seremnya. Kagak ada Allah ciptakan makhluk paling serem kecuali malaikat mungkar dan nakir. Dan tidak ada Allah ciptakan manusia malaikat paling indah wajahnya kecuali mungkar dan nakir. Kenapa bisa beda? Tergantung orang yang ditemuin. Gitu. Makanya kata Nabi, orang masuk kuburan kalau amal ibadahnya jelek, jangankan disiksa, ketemu dia aja udah kesiksa kita. Ketemu dia aja udah kesiksa. Wah, itu seremnya. Makanya mulutnya kalau ngomong keluar api, keluar asap, wah macam-macam sifat itu ya, tentang malaikat mungkar. Ada malaikat Jibril kita kenal, ada malaikat Israfil. Nabi Muhammad lagi ngobrol ini, tahu Nabi Muhammad ditawarin makanan. Nabi Muhammad, gimana gue bisa enak makan? Kata beliau, gimana gue bisa enak makan? Gue lihat ke atas itu Israfil bibirnya udah nempel sama trompet, tinggal apa? Embung, kayak apa? Ya, ente sakit, kata dokter, umur tinggal 2 hari lagi. Enak makan nggak? Enak banget. Baik. Udah gak enak, udah takut-takut, boyang sembahyang lagi. Itu kata Nabi Muhammad itu. Ya sekarang nih keadaannya. Kata Nabi Muhammad, saya lihat Israfil itu udah nempel sama trompet dulu. Tinggal apa? Tinggal tunggu. Udah, ramah-ramahan. Itu malaikat Israfil. Malaikat Israel yang mencabut. Kita akan menguraikan malaikat itu hanya berdasarkan literatur sahih. Ya, literatur sahih itu hanya berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Hadis pun selektif. Tidak semua hadis yang diambil karena harus ada aturan sahih yang mana kita ambil. Jadi kita dalam menyampaikan suatu data penting dalam agama. Nah sembarangan. Begini permasalahannya. Terkait malaikat, ini udah bagaikan gado-gado informasi terkait malaikat ya. Apa? Terima informasi dari ini ada, informasi ada, mensifati malaikat itu dengan berbagai macam sifat. Dan dalam imajinasi kita orang abad 20 modern ini, kalau kita berkaitan mereka, kita akan terbawa kepada asumsi yang udah banyak populer dalam keyakinan-keyakinan orang-orang lain. Contoh, kalau kita nonton film-film barat, nanti kita dibawa pada asumsi mereka. Angel, malaikat, ya enggak? Ada film-film tentang angel banyak kan ya?
Film apa itu? Macam-macam tuh. Ya. Sehingga imajinasi kita dipengaruhi oleh mereka. Bahwa mereka seperti itu. Malaikat punya sayap, malaikat punya sayap. Al-Quran menjelaskan bahwa malaikat punya sayap. Dan Nabi Muhammad pernah bertanya kepada Jibril, uridu an araka ala suratil ladzi sawwarakallah. Wahai Jibril, saya ingin melihat bentuk aslinya. Dalam Al-Quran dijelaskan, qad saddal afaq, sayapnya nutupin langit. Ya, sayapnya nutupin langit. Nabi Muhammad dikatakan dalam satu riwayat pingsan. Saking gedenya malaikat sayapnya nutupin langit. Ini yang asli. Yang ketemu dengan Nabi Muhammad, Jibril itu adalah ala suratil bashar, ya, dalam bentuk manusia. Gitu. Jadi kita berbicara bahwa malaikat itu, ketika saya jelaskan tentang malaikat, kita harus hati-hati tentang menjelaskan fisiknya, menjelaskan tentang eksistensinya, menjelaskan dengan fungsi tugasnya. Kenapa? Karena kalau kita buka buku agama, itu udah gado-gado, udah campur informasi dari mana. Nah, ulama-ulama Islam berikan udah banyak Israiliyat. Nah, Israiliyat apa? Berita-berita yang bersumber dari non hadis dan Al-Quran, tetapi sayangnya udah masuk dalam perpustakaan perbukuan umat Islam, sehingga banyak umat Islam, ulama-ulama Islam pun akhirnya terpaksa mengambil informasi Israiliyat. Lalu istilah Israiliyat apa? Udah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ketika terjadi Islam menyebar, banyak pendeta-pendeta Yahudi, banyak pendeta-pendeta Nasrani masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka jadi ulama. Nah, ketika mereka berdakwah, sayangnya apa? Nggak dipilah-pilih mana yang benar-benar Islam, mana yang tadi sumber dari agama lo bawa. Tuh, itu namanya Israiliyat. Buraq divisualisasikan sebagai hewan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kedai, dan berwajahkan wanita. Itu tuh viral tuh zaman dulu. Oh, begitu buraqnya. Nabi Ayub alaihissalam sudah dijelaskan kena penyakit sampai semua badannya ada ulat, terus kecuali lisan dikirnya nggak diuletin. Kalau dia mau wudhu dicopotin lagi, dia wudhu lagi, habis baik masukin lagi ulat. Emang begitu. Nah itu Israiliyat itu, dan masuk ke dalam perpustakaan Islam. Artinya udah masuk dalam sumber-sumber agama Islam. Nah ini perlu ulama-ulama sekarang udah banyak tuh. Dan sayangnya ketika itu semua kita cabut, dipisahkan mana yang asli bukan, itu seperti mencabut duri dalam daging. Dicabut meriang, nggak dicabut maksudnya apa? Bersalah. Udah melekat dalam asumsi. Nah kita bicara malaikat, lihat asumsi non muslim, ya malaikat seperti itu. Ada film-film di barat itu malaikat-malaikat yang turun ke bumi menyerupai manusia seperti itu. Jadi malaikat yang diperkenalkan kepada kita harus punya sandaran kuat. Kita hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Di luar itu maka kita nggak perlu. Adapun orang beranggapan berpikir bahwa menyangka bahwa malaikat seperti itu, kita harus kritik. Ini sumbernya ada nggak?
Tuh, ya, maka di luar itu kita nggak berani jauh-jauh. Malaikat yang dikatakan tadi, malaikat Zabaniyah, itu udah banyak kan malaikat-malaikat yang serem-serem. Ya, itu yang Ustaz jelaskan tadi, itu udah macam-macam tafsiran. Ada nggak di Al-Quran? Tidak ada. Ya, malaikat serem seperti apa? Malaikat Israel, kayak apa Israel? Seremnya. Malaikat apakah dia bisa berbentuk seperti manusia? Bisa. Ya, ini malaikat. Kita kenal ada hadis rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Dalam hadis itu ada seorang datang bertemu dengan Nabi, duduk berhadapan-hadapan, lutut ketemu lutut dengan Nabi. Tidak tampak di wajahnya bekas orang habis berpergian, kayak yang bersih gitu. Lalu bertanya kepada Nabi, ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Dijelaskan lagi. Oh, terus kamu bertanya, kapan kiamat? Oh, kamu bertanya kapan kiamat? Nabi bilang, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Yang bertanya lebih tahu. Dari maksudnya apa? Paham? Nabi udah paham, datang malaikat. Ya. Kalau gitu, wahai Muhammad, wa ma'amaratuha, tanda-tandanya dah. Nah, Nabi, antari dan amat warabbataha, nanti akan datang begini begitu, kawailu fil bunyan, orang main gede-gedean bangunan, macam. Selesai bertanya, tamu itu permisi pulang, hilang, hilang. Lalu bilang sama sahabat, lu tahu tadi siapa? Kata nama sahabat, engkau yang tahu, kami nggak tahu. Tadi Jibril datang bertanya sambil ngajarin. Ya kan? Kan nanya dia tuh. Pertanyaan dia itu kan pelajaran. Ya, apa itu? Rukun iman, rukun Islam. Ja'akum yu'allimuhum dinakum, datang kepada kalian sambil ngajarin pokok-pokok agama. Nah, Jibril seperti itu. Jadi, apakah malaikat bisa berbentuk selain malaikat? Bisa. Ya, bisa. Sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, jin, apakah berbentuk? Bisa berbentuk macam-macam, bisa. Ya. Nah, hanya saja kata ulama, ketika makhluk-makhluk jin berbentuk seperti manusia, maka dia konsekuensinya harus menerima hukumnya sebagai manusia. Artinya, berarti jin bisa dibunuh, jin bisa dilukai, gitu. Ya. Malaikat di mana? Malaikat tidak ada keterangan demikian. Dalam perang Badar, Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan aku turunkan malaikat-malaikat junudan lam tarawha, malaikat yang nggak bisa dilihat, tentara yang nggak bisa dilihat. Aku turunkan tentara yang berarti. Kata sahabat, mereka itu ciri-cirinya itu sorbannya warna ini, itu malaikat. Ketika perang Badar, terus kata sahabat, ini ada musuh, pedang saya udah deket leher dia, pedang saya belum nempel, lehernya udah putus. Kata Nabi tadi, ada sahabat ketika dikepung, suatu ada suara pencet, dua mau bubar. Ya, kalau di sahabat lagi dikepung 2-3 orang sama orang kafir, ya, katanya ada suara pencetusan, cetar. Wah, ini yang itu lari mencar, nampak mereka. Nah, ini rekaman yang terjadi pada perang.
Nah, jadi malaikat bisa menyerupai sebagai manusia. Sebagai binatang tidak ada kejahatan. Sebagai binatang tidak ada kata. Nah, demikianlah tugasnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika pertama kali ketemu malaikat Jibril gimana? Meriang. Ya. Ketika Nabi Muhammad pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril, di mana itu peristiwanya? Siro. Boiro. Wow. Peluk. Ikra. Mana Nabi kali? Baca. Saya nggak bisa baca. Baca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pulang, meriang, berselimut, lalu diceritakan nama istrinya Siti Khadijah. Nama Siti Khadijah dibawa ke pamannya, Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini orang yang mengerti tentang kitab-kitab. Lalu disampaikan, wahai ponakanku Khadijah, suamimu itu kedatangan malaikat Jibril. Nah, bahasanya kitabnya dia namanya An-Namus. Maksudnya ada malaikat jagain laki lu. Kata, emang apa paman? Wah, suamimu ini adalah nabi berbentuk manusia. Nah, suamimu ini bakal jadi orang besar. Suamimu ini bakal dimusuhi oleh kaumnya dan bakal diusir oleh kaumnya. Siapa yang ngomong itu? Waraqah bin Nawfal, pamannya Siti Khadijah. Dari mana tahu? Karena memang kabar kedatangan Nabi Muhammad dengan segala sudah lebih dulu daripada kedatangan Nabi. Berita tentang Nabi Muhammad dengan segala sisi-sisi hidupnya sudah datang duluan informasinya itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Sehingga orang-orang non-Muslim, Yahudi dan Nasrani sudah tahu. Dan kata Nabi Isa dalam surat apa? Inni mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku ini bawa kabar gembira nanti akhir zaman ada seorang nabi namanya Ahmad. Kata Nabi Isa. Ya, nah itu malaikat Jibril orang yang paling dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad berkali-kali merasa berharap Jibril datang. Itu ada dalam surat Wadduha, ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sama sekali enggak meninggalkan kau. Enggak. Jadi Nabi Muhammad pernah dalam beberapa minggu Jibril nggak turun-turun. Ini Nabi Muhammad galau. Waduh, SK udah dapet nih. Ya enggak? Nah, job tugasnya apa nih? Lama itu aku belum itu. Nabi Muhammad merasa galau. Diingetin alam yajid kayak yatiman. Lu ingat mah dulu nak yatim. Ya enggak? Siapa yang rawat? Oh, jadi kabalan. Lu nggak tahu apa-apa. Wajah keailan, maafkan dulu miskin. Baru nanti amal yatimah pada takah masa itu. Ada lagu Leto. Anaknya Leto. Cak Nun. Cak Nun. Hah? Iya, Cak Nun. Itu dia membuat lagu mentafsirkan surat Wadduha. Nama lagunya apa? Itu kalau dengan lagu sama seperti itu. Ya, betul. Jadi Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Tugasnya dia. Dan dia sejak zaman nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad adalah penyampai wahyu. Nabi Muhammad pede. Waduh, ini Jibril datang. Nah, itu udah ada.
Ini dalam satu riwayat hadis, ya, Nabi Muhammad pernah pede juga dalam surat Al-Kahfi itu. Ada orang Yahudi bertanya 3 pertanyaan. Siapakah orang yang berkeliling dunia? Siapakah pemuda yang di dalam gua? Terus apa itu roh? Nabi Muhammad gak tahu apa-apa tuh. Ya. Kata Nabi Muhammad, ya besok aku jawab. Nah ya, tunggu besok Jibril gak datang. 2 hari gak datang, 3 hari datang, berapa hari datang? Waduh, ini kredibilitas gua sebagai Nabi ini bahaya nih. Janjinya besok. Setelah berapa hari datang Jibril ngasih tahu. Dan sambil buat nasihat apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Besok-besok mah kalau ngomong jangan suka main pasti-pastiin aja lo. Gitu kan sama. Besok-besok kalau ngomong apa-apa nyamain apa jangan main pasti-pastiin aja. Bilang insya Allah. Tuh, hubungan Nabi Muhammad dengan Jibril. Jadi paham betul. Sehingga dalam keterangan tadi Pak, Nabi Muhammad pengen sekali-kali lihat Jibril dalam bentuk asli. Gak taunya, sari Jibril bentuk asli kayak gitu. Sayapnya Jibril memenuhi akhir hayat. Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Allah yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah titipin salam. Kenapa? Hari ini riwayatnya mengatakan cabut. Ya, Jibril ketika datang mereka Israel, kata Jibril, kenapa? Lu keluar ya? Kenapa? Lu katanya, gitu bahasa kita ya. Lu keluar lo, lu cabut dulu. Lu katanya. Bahasanya begitulah. Nah, para hadirin jamaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menceritakan bahwa malaikat punya sayap. Di ajnihatin punya sayap. Nah, dalam perspektifnya non muslim juga sama kan sayap. Ya, ada sayapnya ya. Nah, seperti itu. Hanya kita tidak bisa menggambarkan sayapnya seperti apa. Apakah kayak burung dara? Apakah kayak burung Raja Wali? Apakah kayak burung padi? Yang gede kan burung Raja Wali. Wah, burung Garuda gede kan? Burung elang. Apa kayak burung dara? Jadi sayapnya seperti apa? Nah, itu kan pemasarannya. Ya, malaikat punya sayap. Ada yang bilang sayapnya 8, ada yang sayapnya 9, ada yang sayapnya 2. Kan bingung gambarnya. Ya, burung sayapnya berapa? 2. Bulunya banyak. Dan kalau mereka bilang sayapnya ada 8, gimana gambar ini? Nah, Anda mungkin 8 helai bulunya palo. Ya, nah tidak bisa dilukiskan. Makhluk metafisika, ya, makhluk yang ada di luar nalar kita, maka pada hakikatnya tidak bisa dipahami dengan pendekatan akal. Maka gunakanlah dengan pendekatan iman. Upaya kita memvisualkan mereka secara fisik adalah upaya kita mendekati mereka secara fisik. Maka tidak akan mungkin terjadi ketepatan. Gak mungkin. Karena mereka adalah makhluk gaib. Gaib maksudnya apa? Hah? Gaib itu tidak seperti kita. Tuh, ente bukan gaib ente. Ya, tapi ketika ente nggak datang ngaji, itu gaib. Tuh, gaib. Tapi ada nggak? Ada. Gitu. Jadi jangan memaksakan rasanya lezat manis asinnya makanan dengan kuping. Nggak bisa. Makanya apa maksudnya? Lidah. Nah, jadi pendekatannya ada pendekatan apa kita untuk mengenal malaikat? Dengan iman, dengan kalbu. Karena urusan amal ibadah kita itu adalah urusan kalbu. Maka pendekatan kita kepada malaikat ada pendekatan iman.
dan dilihat hasilnya pada amal perbuatan kita. Kalau kita menggunakan pendekatan sifatnya fisik, itu tidak akan efektif pada amal perbuatan kita. Contoh, kita naik motor, di depan biasanya ada polisi nih. Biasanya ya, ini di pertigaan dulu ada polisi. Lu mana? Boskan lu di lewat situ, iya gue helm rapi, gitu kan. Tahu di tempat itu ada polisi. Jadi kita pun dipengaruhi oleh gitu. Pulang ada pengawas, ya nggak belakang nyontek. Ada CCTV, nggak berani nyontek. Sekarang mah pakai CCTV, nggak pakai pengawas. Ente bayar apa belum? Kan nggak ada yang ngawas. Ketaatannya ente kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan pendekatan iman. Nggak perlu katakan orang tua, udah bayang belum? Belum. Bayang belum? Udah. Bayang belum? Bayang boleh ya? Oh, baru karena ada bunyi bayang. Nah ini Ustaz takut bahwa rukun iman, rukun kepada Allah, Nabi, kepada malaikat. Takut dan taatnya kita akan amal ibadah kita menggunakan pendekatan iman. Gak usah ada polisi dah, yang penting kita patuh aturan undang-undang, rapi dari kecelakaan. Permasalahan kita adalah begitu. Ya, karena kita takutnya polisi, ya pakai helm. Ya, kalau kita takutnya polisi, kita kempul. Tuh, karena kita nggak melihat malaikat, masalahnya. Tuh. Karena kita masa nggak melihat malaikat, bebas kita berbuat dosa. Padahal aku mengatakan wa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Setiap ucapan yang terucap itu pasti kanan kiri kita ada malaikat raqib dan itu jelas. Ketika kita mau melakukan sesuatu, maka hadirkanlah agama dalam perbuatan kita. Malaikat hadir. Dulu di sekolah ada kantin, apa aja dulu itu? Hah? Iya, apa itu? Oh, Allah melihat, malaikat mencatat. Gitu kan? Dikasih begitu efektif tuh anak sekolah tuh. Ya, kan dijual apa Pak? Kita ngambil barang, bayar kan? Gitu. Tuh, ya, taruh barang, beli itu kan dijual tuh. Allah melihat, malaikat mencatat. Nah seperti itu. Sehingga seperti saya jelaskan, orang beragama adalah orang yang amal ibadahnya menghadirkan agama. Orang beragama adalah orang menghadirkan Allah dalam amalnya. Nggak perlu menghadirkan malaikat, nggak perlu menghadirkan satpam, nggak perlu menghadirkan polisi. Lalu kenapa kita bisa meninggalkan sholat? Kenapa kita masih bisa berbohong? Kenapa kita masih maksiat? Maksudnya apa? Karena keimanan kita kan malaikat belum maksimal. Kita malaikat hanya tahu seperti apa, Jibril, Mikail, Israfil. Udah, tapi penerapannya tentang keimanan pada malaikat kosong. Kita lagi belajar akidah. Akidah apa? Yakin. Yang implikasinya kepada amal perbuatan tentang keimanan itu. Perbuatan kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi ada kesempatan. Wih, ada niat nih, ya nggak? Motor dari rumah nggak niat nyolong, pas lewat gang motor ada polisinya, ya nggak? RT nggak ada, karena ada kesempatan. Terus ketika malaikat, itu dalam riwayat misalkan malaikat itu sehari semalam lihat muka kita 70 kali. Terus semalam malaikat yang tugas cabut nyawa tentaranya Israel takut salah. Paham baru? Salah orang
tugas malaikat yang nyambut nyawa satu orang satu malaikat. Artinya ini cidekan gue jangan mana lo. Ntar umpama kita gitu. Tadi ada nongkrong, ada nggak si Rodi? Dia lagi ada. Ya, dia balik lagi ke posnya. Ntar dibalik lagi, masih ada Rodi, masih ada gitu loh. Terus tuh malaikat akan terus ada tuh. Makanya ditanya Nabi Muhammad, ditanya malaikat Jibril, wahai Jibril, itu di Baitul Makmur malaikat ngapain? Setiap hari yang sholat di situ 70.000. Masuk gak keluar lagi, masuk lagi besok. Itu namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur tempatnya kumpulnya malah setiap hari 70.000. Dari kapan? Dari zaman dulu. Dari alam ciptakan sampai ini hari. Awal terus produksi malaikat. Terus 70.000 sholat, 2 rakaat malaikat, kelar, masuk Baitul Makmur, masuk lagi 70.000. Manusia berapa miliar sih dari zaman Nabi Adam juga sampai 1 triliun. Paling 50 miliar jumlah manusia sejak zaman Nabi Adam dan malaikat. Ya, nah demikian malaikat. Ajsamun nuroniyatun latifatun. Satu fisik yang terpancar seperti cahaya, sangat lembut. Layak sunallaha ma'amarahum, gak maksiat yang diperintah Allah, dan dia kerjakan yang diperintah, dan dia tinggalkan apa yang dilarang. Itu sujud sampai kiamat sujud. Tuh, ya. Ada yang suruh berzikir sampai kiamat zikir, nggak ada nafsu malaikat, nggak ada nafsu. Balik lagi zikir, ingat begitu. Terus di depan ada onde-onde, dilirik nggak? Dilirik. Bagus lagi, mau ngalu. Itu dilirik apa? Nafsu. Malaikat udah dikit, udah mau gimana pun itu namanya nggak punya nafsu. Ada riwayat, nah ini kan sering saya katakan tadi, setiap riwayat memang ada tapi diceritakan tapi nggak benar, bahwa di Al-Quran disebutkan ada malaikat namanya Harut wa Marut, wa ma'anzala bi Babila Harut wa Marut. Dan aku pernah turunkan 2 malaikat namanya Harut wa Marut di Babil. Babil itu Babilonia, Irak. Ya. Konon ceritanya bahwa malaikat 2 ini pengen seperti manusia. Ya Allah, saya pengen coba jadi manusia. Nggak tahu saya bisa, jangan, nggak bisa loh. Ya nggak. Itu jadi malaikat aja loh. Sujud atau rukuk, enggak, saya pengen coba. Saya bisa nggak jadi manusia? Gitu ya. Ya udah, tapi syarat kalau jadi manusia dikasih nafsu, harus punya nafsu, ya nggak? Dikasih nafsu tuh malaikat Marut. Ketika tuh di dunia, ya diceritakan dalam Al-Quran Harut Marut, ya nggak? Dia mengajarkan tentang, bukan mengajarkan ya, sihir apa tenun itu disebutnya, ya. Tapi cita-citanya bertambah bahwa dia akhirnya tertarik dengan seorang wanita dan akhirnya berzina dengan wanita. Dan ini Allah hukum dia tergantung terus sampai hari kiamat. Ya, nah ini cerita yang nambah-nambah. Ya, tentang malaikat Harut dan bahwa malaikat kalau dia mau jadi manusia bisa, nggak usah dipakai hawa nafsu. Ya enggak, sebab manusia malaikat punya kemampuan untuk bisa merubah dan menjadi seperti apapun. Ya, Jibril. Ya, seperti itu ya. Baik. Jadi malaikat itu tercipta dari apa? Hah? Bukan dari cahaya, tapi berbentuk cahaya. Beda. Ya, berbentuk ya cahaya. Ajsamun nuroniyatun, suatu bentuk bercahaya. Kalau jin khalaqal min ma'in wan nar, terbuat dari api. Manusia mimma musibalakum,
Dari apa yang udah kalian lihat itu apa? Dari tanah. Tapi malaikat, ya dalam Al-Quran hadis tidak dijelaskan bahan utamanya malaikat apa. Ya. Tetapi dia itu bahan bercahaya, maka dia adalah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, kecepatan luar biasa, bisa seperti ini, yang lebih cepat, karena dia berbentuk materialnya adalah cahaya. Buat kita kalau kita terbatas, ya, nih ulang terbatas kita bergerak, tapi mereka, ya, jin nggak ada batasan dan cepat bergerak, gitu. La ya'sunallah ma'amul. Di sini katakan la akla, la syurba, wala nauma lahum. Malaikat kagak makan, kagak minum, bagati itu, karena itu adalah sifatnya manusia. Oke. Mudah-mudahan pemahaman kita akan malaikat yang sangat sedikit ini justru menambah, yang utamanya adalah menambah keimanan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang berimplikasi kepada amal perbuatan kita. Jadi malaikat hadir di tengah-tengah kehidupan kita dengan fungsi dan tugasnya mengawasi kita. Dan kita hendaknya hadirkan adalah amal perbuatan kita adalah agama. Ya, mau bicara jangan lupa, jangan bohong, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya puasa. Nah ini agama. Apa? Karena yang menjadi pengawas adalah malah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul 'alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.